Ya, saya kira tidak sesederhana itu, bahwa soal isu kecurangan itu pasti akan selalu muncul dalam setiap pemilu. Jadi kalaupun toh ada tuduhan-tuduhan partai politik tertentu terindikasi melakukan kecurangan, saya kira satu hal, hampir semua partai politik dan bahkan bisa dipastikan semua partai politik dan semua calon itu punya potensi untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi kalau ada isu yang terkait dengan kecurangan parpol tertentu, ini murni sebenarnya untuk mengungkap apakah raihan suara yang didapatkan oleh partai tersebut seperti PSI ataupun P3 itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan ataupun tidak. Kan itu yang ramai sebenarnya menjadi perbincangan publik. Itu satu. Yang kedua bagi saya, dalam demokrasi kita yang serba terbuka ya harus diungkap apakah betul suara naiknya PSI yang signifikan termasuk suara P3 yang katanya menurun itu apakah karena faktor kecurangan atau karena faktor penggelembungan. Bagi saya tidak bisa buru-buru itu untuk menyimpulkan. Dalam konteks PSI misalnya, kita tahu dalam pemilu 2024 ini kan PSI bukan hanya kuat di Jakarta, tapi di Jawa Barat sudah mulai kuat, di Jawa Timur juga mulai kuat, di Jawa Tengah juga mulai kuat, Lampung juga mulai kuat, di Papua juga mulai kuat. Jangan-jangan ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa suara PSI itu belakangan dalam sirekap naik secara signifikan. Bahkan kalau PSI itu suaranya hari ini itu adalah 3,2%, bagi saya masih cukup rasional. Kenapa rasional? Karena dalam hitung cepat ataupun exit poll yang dilakukan oleh lembaga survei, PSI itu kan mendapatkan suara 2,8%, margin of error-nya 1%. Oleh karena itu, kalau ditambahkan satu margin of error, maka sebenarnya sangat mungkin PSI itu dapat 3,8%. Oleh karena itu kalau per hari ini itu misalnya PSI dapat 3,2%, saya kira masih make sense. Yang menjadi tanda tanya publik nanti kalau PSI dapat suara di pileg itu 3,8% ke atas. Baru di situ kemudian muncul tanda tanya. Jadi bagi saya, kalaupun toh muncul ada isu terkait dengan kecurangan, terkait dengan partai politik tertentu, ini murni. Karena ada partai-partai yang dinilai naik suaranya itu tidak lumrah dan tidak wajar. Karena kalau data sudah masuk ke Serekap KPU itu di atas 50%, ada kecenderungan naik turunnya suara di partai politik itu smooth. Dia stabil dan standar. Ada yang naik tapi sedikit, ada yang turun tapi juga naiknya sedikit. Oleh karena itu ini anomali memang. Kalau data Serekap itu sudah di atas 50%, tapi tiba-tiba ada partai politik tertentu naiknya signifikan sampai 3 atau 4%, itulah yang kemudian menimbulkan tanda tanya. Karena itu melampaui batas-batas kewajaran. Karena partai-partai besar seperti Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, lonjakan suaranya tidak pernah muncul secara signifikan. Ini ada partai baru, nggak lolos ke parlemen, tapi kok dalam hitungan sehari dua hari dia bisa melompat, melampaui partai-partai yang lain. Oleh karena itu bagi saya, untuk mengungkap dugaan-dugaan ada indikasi penggelembungan suara ini perlu adanya yang disebut dengan hak angket. Perlu ini untuk diusulkan secara terbuka sehingga ada audit investigatif apakah betul dugaan kecurangan ini bisa diproses melalui hak angket. Kalau tidak mau hak angket tentu ini harus disampaikan kepada Bawaslu bahwa ini ada dugaan-dugaan supaya semua clear, supaya semua itu tidak ada syak dan prasangka sehingga pemilu kita bisa melahirkan pemimpin dan anggota dewan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau itu memang tidak bisa dibantah terkait dengan PSI ya. Kenapa selalu menimbulkan dalam tanda kutip prasangka-prasangka yang menurut saya selalu menjadi sorotan. Pertama karena memang ketua umumnya adalah anak presiden. Segala sesuatu yang berbau kekuasaan, segala sesuatu yang berbau dengan presiden, belakangan ini selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup serius ya. Meski dalam prakteknya mungkin tidak akan sesederhana itu. Yang kedua misalnya PSI ini kan tidak diprediksi oleh semua lembaga survei tidak akan lolos ke parlemen, tapi tiba-tiba ada lonjakan yang menurut publik itu naik signifikan, itulah yang kemudian menjadi ramai. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi, Andi Wijayanto salah satu tim paslon nomor 3 mengatakan hasil bertemu dengan presiden misalnya ada 3 hal yang disampaikan. PDIP turun itu terbukti. Kemudian paslon nomor 2 itu menang satu putaran itu terbukti. Yang ketiga yang tinggal dibuktikan soal PSI yang lolos ke parlemen, ini yang sebenarnya menimbulkan polemik. Oleh karena itu, mau sayang anak, mau sayang keluarga, bagi saya nggak soal. Dalam demokrasi itu boleh-boleh saja. Yang penting dilakukan dengan cara-cara prosedural, yang penting dilakukan dengan cara-cara demokratis, dan tidak mengangkangi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, saya mendukung hak angket itu sebenarnya adalah untuk mengungkap. Jangan sampai dugaan-dugaan penggelembungan ini sebenarnya
hanya penuh dengan syakwa sangka tanpa dibarengi dengan data-data yang akurat. Hak angket bagi saya adalah pintu masuk sebenarnya untuk mengungkap kecurangan. Bahwa kecurangan itu bukan hanya dilakukan oleh satu partai loh, tapi semua partai itu sangat mungkin teridentifikasi dan melakukan kecurangan selama pemilu ini. Oleh karena itu, supaya bukan hanya PSI yang selalu dituding dan dituduh, maka hak angket ini harus segera digulirkan, diwujudkan di DPR supaya partai-partai yang lain harus dicek. Jangan-jangan perolehan suara partai mereka juga merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar dan penuh dengan sakwa sangka dan kecurangan-kecurangan itu. Hak angket instrumen yang menurut saya menjadi alat paling penting supaya kecurangan dan penggelembungan itu bisa diungkap setuntas-tuntasnya, terutama ke semua partai politik.